Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dari kelas A 2023 dengan NIM 2309106007. Kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah struktur data. Yang pertama, kita diminta untuk membuat deklarasi link list yang memiliki list 10, 20, 30, dan 50. Langsung saja bisa kita lihat di sini pada kodenya. Itu yang pertama ada struk untuk menyimpan nilai-nilainya nanti yang dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu selanjutnya kita memiliki fungsi create node. Fungsi create node sendiri itu berfungsi sebagai, ya sesuai namanya, yaitu untuk membuat node itu sendiri. Lalu selanjutnya kita ada di fungsi main. Di sini kita memiliki sebuah baris codingan yang dimana berfungsi untuk memasukkan nilai-nilainya tersebut, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan selanjutnya di bawahnya sendiri itu adalah sebuah codingan yang berfungsi untuk menampilkan dari node-node yang ada. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah program lagi yang dimana dia berfungsi untuk membersihkan memori setelah program ini berjalan. Baik, langsung saja di sini agar mudah dipahami, saya akan menggambarkannya secara langsung. Jadi di sini kita ingin memasukkan node yang memiliki nilai yaitu 10. Nah, fungsi create node itu sendiri sama aja seperti dia membuat sebuah wadah. Nah, di dalam wadahnya itu sendiri kita isikan nilai 10. Nah, bisa kita lihat di sini node, lalu dia pointer head. Nah, di sini kita maksudnya itu menentukan bahwa si nilai 10 ini itu kita tentukan sebagai headernya. Lalu di sini sudah ada penunjuknya juga bahwa dia bisa nunjuk atau memiliki pointer. Dan pointernya di sini masih 0 ya. Di sini masih 0. Lalu selanjutnya head next. Nah, di sini yang 0 itu dihapus. Lalu kita gantikan dengan nilai 20. Kita gantikan nilai 20, lalu 20 ini menunjuk pada 0. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan node yang berisi nilai 50 ini. Nah, lalu di bawahnya ini yaitu berfungsi sebagai untuk menunjukkan dari node-node yang kita punya tadi. Jika maksudnya selama maksudnya node yang kita tunjuk ini itu bukan 0, kita tampilkan isinya, kita tampilkan datanya. Oke, berarti 10, 20, 30, 40, dan 50. Coba kita langsung jalankan saja codingannya. Dan bisa kita lihat di sini bahwa hasilnya betul ya. 10, 20, 30, 40, dan 50. Baik, selanjutnya di sini ada tulisannya ya, membersihkan memori. Ini maksudnya biar setelah dia selesai menampilkan not yang telah kita pakai tadi itu dihapus secara seluruhnya, karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi karena sudah ditampilkan. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan yang nomor 2, yaitu buatlah sebuah program pencarian yang menerapkan binary search tree
Adapun data yang dimasukkan yaitu A1 sampai A5, silakan tentukan sendiri. Lalu mencari angkanya juga bebas. Nah, di sini saya sudah memiliki programnya. Di sini ada struct node-nya. Yang integer data ini berfungsi untuk menyimpan nilai yang akan kita masukkan nantinya. Lalu di sini ada pointer yang menunjukkan ke arah left atau kiri dan right atau kanan. Di sini kita langsung saja ke integer main-nya. Baik, di sini integer main-nya kita deklarasikan terlebih dahulu bahwa node root-nya itu null pointer. Nah, selanjutnya root-nya ini kita memasukkan data. Nah, kita memasukkan data 50. Di sini kita masuk ke fungsi ini, insert di sini. Nah, dia ngecek jika root-nya itu masih null, maka dia akan membuat node baru. Lalu setelah itu dia masuk ke datanya dan left right-nya itu masih null. Sebagai gambarannya mudahnya begini. Hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kan karena masih null, jadi masih belum ada apa-apa di dalam di dalam tree-nya itu. Jadi di atas ini ada sebuah node yang berisi nilai 50. Nah, 50 ini kita tunjuk dia sebagai root-nya itu atau pucuk paling atas lah. Lalu dia menunjukkannya ini masih ke 0. Yang right-nya masih ke 0 dan yang left-nya juga masih 0. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan data lagi nih, yaitu dengan nilai 30. Nah, nilai 30 ini dilakukan pengecekan. Jika data ini, maksudnya data yang tadi, itu kurang dari root-nya ini, dia masuknya ke sebelah kiri. Jika lebih besar daripada root-nya ini, dia masuk ke sebelah kanan. Nah, kita cek 30 itu lebih besar atau lebih kecil. Oh, ternyata lebih kecil. Lebih kecil maka turun ke sebelah kiri. Nah, jadi di sini sebelah kirinya dihapus nolnya dan diisikan dengan sebuah node baru, yaitu si 30. Nah, begitupun seterusnya, selanjutnya. Misalnya 70, dia ngecek 70 ini lebih besar atau lebih kecil dari 50. Oh, ternyata lebih besar, maka dia masuknya ke sebelah kanan. Nolnya di sini kita hapus. Lalu di sini akan ada sebuah node baru yang isinya nilai yaitu 70. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, dia ngecek lagi nih, misalnya 20. Oh, berarti kurang dari. Jadi dia nunjuknya ke sini 20. Ini 20, 60 berarti di sini. Nah, seharusnya ada dua yang ditunjuk, berarti di sininya 0. Dia di sininya 0, sininya 0 juga. Tapi ini nggak perlu ditulis. Dan biasanya juga tidak ditulis. Oke. Mungkin ini hasil visual dari saat kita memasukkan data di dalam program yang saya buat ini. Lalu selanjutnya kita melakukan pencariannya. Di sini saya ingin mencari nilai 30 di dalam tree ini. Yang nilai 30 ini saya masukkan ke dalam sebuah variabel, yaitu variabel n. Nah, di sini kita masuk ke dalam sini, di search-nya ini. Di search-nya ini, jika root-nya itu null pointer, kita return false, jelas, karena jika tidak ditemukan, dia akan mengembalikan nilai false. Lalu jika root dan dia pointer ke data itu sama dengan n atau menemukan kecocokan, dia akan mengembalikan nilai true. Nah, di bawahnya sini juga dia akan ngecek jika n atau data yang kita cari ini kurang dari root
atau sebutannya current lah, node yang sedang kita periksa saat ini kurang dari, berarti kita returnnya itu kita nyarinya ke kiri. Nah, jika misalnya selain dari itu atau maksudnya dia lebih besar dari data yang kita cari, maka dia akan turunnya ke kanan. Nah, begitu. Maka kita akan coba di sini. Dan hasilnya ketemu ya, karena angka 30 itu ada di dalam BST ini. Lalu kita coba, misalnya kita cari data 10 dan kita coba jalankan lagi. Nah, angka 10 tidak ditemukan dalam binary search tree-nya. Nah, sekiranya itu kalau misalnya angka yang kita cari itu tidak ditemukan. Baik, selanjutnya di sini sudah ada program untuk dari pertanyaan soal nomor 3. Yaitu pertanyaannya adalah buatlah sebuah program transversal yang menerapkan metode transversal, yaitu graph transversal depth first search untuk graph dengan 4 node. Nah, di sini saya sudah memiliki programnya, yaitu hanya terdiri dari 2 fungsi, yaitu void dfs ini, lalu selanjutnya yaitu fungsi utamanya tentunya. Nah, di sini sebetulnya dari sini sudah bisa terlihat bahwa ini nyambungnya ke mana-mana aja. Yaitu seperti ini, node 1 dia memiliki tetangga atau memiliki pointer ke node yang bernilai 1 dan 2. Begitupun seterusnya. Nah, tapi dalam program saya akan menjelaskannya, yaitu di sini kita masuk ke dalam fungsinya. Nah, di sini ada sebuah baris codingan. Nah, yang ini yang saya tebali ini dia berfungsi sebagai penanda bahwa node ini sudah dinyatakan bahwa sudah dikunjungi. Dan ini adalah untuk inisialisasi dari stacknya itu sendiri, karena di sini kita menggunakan metode tambahan metode stack. Nah, lalu selanjutnya di sini spush ini start node ini maksudnya kita memasukkan node pertama, yaitu node 0 ke dalam stack yang paling atas. Nah, gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini jika stacknya itu masih empty, integer current sama dengan stack top. Nah, biar gampangnya di sini langsung aja saya visualisasikan di dalam Paint. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, nah di sini anggapannya aja kita mempunyai sebuah variabel, yaitu stack. Dan selain itu ada current. Nah, di dalam stack ini tadi yang sudah dimasukkan yaitu 0. Nah, awalnya 0. Berarti currentnya adalah 0. Nah, setelah di current ini berarti dia sudah dikunjungi. Nah, berarti 0-nya ini kita kasih tahu dan kita kasih cetak 0 itu sudah dikunjungi. Nah, 0 itu sudah dikunjungi dan kita cetak 0. Nah, selanjutnya stuck di sini 0-nya berarti dia hilang. Nah, makanya itu tadi ada spop. Nah, di sini kita hapus. Nah, lalu selanjutnya di current 0 tadi bisa kita lihat di sini current 0 dia mempunyai tetangga yaitu 1 dan 2. Nah,
Tapi di sini agar DFS-nya dia berjalan dengan sempurna, kita balik. Berarti 2, 1. Nah, dengan konsep stuck ini, kita berarti last in, first out. Dia LIFO, last in, first out. Nah, berarti yang kita ambil adalah 1. Nah, berarti kita current-nya di sini kita ubah menjadi 1. Current-nya 1 dan dia dicetak. 1. Setelah itu, setelah dicetak current-nya, kita cek lagi nih. Oh iya, di sininya dihapus satunya. Nah, satunya dihapus karena sudah masuk ke current tadi dan sudah dicentang bahwa satu ini sudah dikunjungi. Nah, lalu selanjutnya di satu ini kita cek 0 dan 3. Nah, 0 tadi sudah kita kunjungi, berarti tidak usah dimasukkan ke dalam stacknya itu. Nah, berarti yang kita masukkan adalah 3. Nah, selanjutnya current-nya itu kita ganti dengan 3. Karena mengingat konsep LIFO tadi. 3 dan di sininya dihapus. 1. Nah, di sini berarti kita cetak 3. Setelah itu, setelah kita berhasil mencetak 3 dan menandai bahwa 3 ini sudah dikunjungi, kita lihat lagi nih. 3 itu ada tetangganya yaitu 1. Nah, 1 karena sudah kita kunjungi nih. Sudah kita kunjungi, maka kita cek lagi selanjutnya yaitu 2. Nah, 2 ini ada tetangganya 0. Nah, kita masukkan dulu ke current-nya. Kita masukkan dulu ke current 2 dan di stack-nya kita hapus. Nah, berarti dia 2. Nah, oke. Setelah itu karena di stack-nya ini sudah tidak ada lagi, berarti dia selesai. 2 juga di current-nya ini dia menunjukkan angka 0 dan 0 ini sudah kita tampilkan dari awal. Nah, berarti sudah kita dapatkan bahwa hasil dari transversalnya itu adalah 0, 1, 3, dan 2. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.